Hai semuanya, selamat datang lagi di channel Catherine Vaniar. Jadi, hari ini aku mau ajak kalian semua untuk membuat bakpao yang lembut walaupun dia udah dingin. Karena kan kebanyakan kalau misalnya kita bikin bakpao tuh lembutnya dan empuknya itu cuma di awal pas panas doang. Kalau misalnya udah dingin, jadinya dia mulai keras kan. Terus juga nggak mungkin dong kalau misalnya kita makan bakpao untuk besoknya, masa kita panasin dulu sebelum kita makan, kan itu jadi ribet. Terus juga kertas motor. Terus juga si kertas yang ada di bawah bakpaonya itu kan jadi basah kan, jadi udah nempel terus, dan akhirnya bakpao yang mau kita makan tuh jadinya sisa tipis karena nempel ke kertasnya. Nah, hari ini aku mau kasih kalian resepnya bagaimana cara membuat bakpao supaya tetap empuk dan lembut walaupun nanti dia udah dingin. Hari ini aku ditemani dengan apron berwarna merah ini guys. Ya, jadi hari ini kita pakai apron supaya bajunya nggak kotor. Kita mulai ke bahan-bahannya. Oke guys, ini semua adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat bakpao. Pertama, kalian membutuhkan tepung kunci sebanyak 450 gram. Ini aku saranin untuk pakai tepung kunci supaya nanti hasil akhirnya dia akan tetap lembut ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada tepung kunci, kalian juga bisa pakai tepung segitiga. Yang kedua ada tepung tangmian. Ini tepung tangmian yang aku pakai 100 gram. Tepung ini nggak wajib kalian masukin ke dalam adonan. Tapi kalau misalnya mau, boleh kok. Sebenarnya tepung ini nggak terlalu berpengaruh apa-apa sih guys. Yang ketiga ada susu bubuk. Di sini aku pakai susu bubuk yang full cream sebanyak 100 gram. Kalian boleh pakai susu bubuk yang low fat kalau misalnya kalian lagi ada program diet. Tapi kalau misalnya aku saranin, kalian pakainya yang full cream karena nanti hasilnya akan lebih creamy. Next ada gula pasir. Di sini gula pasirnya aku pakai 200 gram. Tapi kalau misalnya kalian mau supaya pencampurannya lebih gampang, kalian bisa pakai gula halus. Lalu bahan yang kelima adalah air es. Ini aku pakai air es sebanyak 200 ml. 200 ml itu udah es dengan airnya. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai air es, kalian juga boleh pakai air biasa. Yang penting jangan pakai air panas. Yang keenam, di sini aku ada ragi. Ya, ini raginya ragi instan. Nggak usah dicairin pakai air panas, karena yang kita pakai dan kita butuhkan emang ini. Jadi biarin aja kayak gini. Ini aku pakai 14 gram. Lalu bahan terakhir untuk membuat bakpao adalah mentega. Sebenarnya yang dipakai adalah mentega putih atau shortening. Cuma karena ini lagi ada social distancing dan juga mentega putih aku kebetulan habis karena untuk praktek yang sebelum-sebelumnya. Jadi aku menggunakan Blue Band sebanyak 60 gram. Kalau misalnya kalian ada mentega putih, lebih baik kalian menggunakan mentega putih. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalian boleh menggunakan Blue Band. Lalu di sini aku masukkan 1 sendok teh garam. Garamnya itu nggak boleh digabung ke yang lain ya guys, jadi hanya masuk ke si mentega. Lalu bahan lain yang aku pakai, ini nggak wajib, ini adalah pewarna. Ya, ini banyak banget dan ada yang bocor. Kalian bisa lihat di sebelah kanan sana ada bercak di lantai ya, berarti itu adalah pewarnanya. Aku nggak tahu warna apa yang bocor sini. Jadi kalau misalnya kalian mau bikinnya bakpaonya berwarna, kalian bisa pakai pewarna ini. Lalu, kalau kalian tanya-tanya buat apa ini coklatnya? Nah, coklatnya ini aku gunakan untuk membuat isian bakpao. Jadi, karena balik lagi karena ada social distancing dan aku nggak bisa belanja untuk isiannya, jadi aku akan bikin isian bakpaonya menggunakan ini. Ini nggak akan aku masukin gitu aja bubuk-bubuk ke dalam si bakpaonya buat diisi, tapi nanti aku akan kasih tahu resepnya ke kalian untuk membuat pasta dari si cocoa powder ini. Oke guys, jadi sekarang kita mulai ya membuat bakpaonya. Sebelumnya aku saranin buat kalian kalau misalnya mau membuat apapun, jangan lupa untuk cuci tangan, lalu mengikat rambut ya untuk yang rambutnya panjang, karena nggak mungkin kan kita masak, rambut kita masuk ke sini. Dan juga aku saranin untuk gunting kuku ya. Ini jangan ditiru guys, karena aku udah lama nggak punya kuku panjang, jadi aku nggak potong. Jadi saya sorry banget, tapi wajib untuk dipotong kalau misalnya kalian mau masak, apalagi membuat adonan seperti ini. Karena kalau misalnya kalian nggak potong, bakteri akan numpuk di sini dan kalian akan makan bakteri di sini. Jadi
Pertama, kita akan masukkan tepung tangmian ini, kita campur ke dalam tepung terigu. Ini semua ya, jangan ada sisa ya. Lalu kita aduk pakai balon whisk aja dulu biar kecampur. Setelah itu, masukkan susu bubuk yang tadi 100 gram ini, masukin semua. Aduk lagi. Setelah itu, masukkan ragi 14 gram. Lalu aduk. Setelah itu, masukkan gula pasir sebanyak 200 gram. Aduk lagi guys, sampai rata. Sebenarnya kalau kalian masukin semuanya langsung, tanpa diaduk satu-satu nggak apa-apa. Cuma kalau aku sukanya dimasukinnya satu-satu, jadinya lebih rata. Padahal sebenarnya sama aja sih. Emang senangnya yang ribet-ribet aja guys. Oh ya, karena si coklat ini nggak dipakai sekarang, kita singkirin dulu aja ya guys. Pewarnanya juga kita singkirin dulu aja. Oke, kalau misalnya ini semua udah tercampur rata, masukkan air esnya ini sedikit demi sedikit ke dalam adonan. Masukin dulu sedikit aja, habis itu diaduk. Biar kecampur. Masukinnya dikit-dikit ya guys, jangan langsung semuanya, karena kalau misalnya semuanya takutnya kecairan. Kecuali kalau misalnya kalian pakai airnya adalah air es langsung, bukan air yang dicampur dengan es batu. 200 ml, boleh langsung masuk semua. Aku tambahin lagi. Nanti ini kita cepetin, kita hilangin suaranya. Nah, karena ini udah mulai menggumpal, jadinya aku akan pakai tangan aku ini ya, tangan ungu yang tadi kena pohon makanan itu, untuk mengaduk adonannya supaya lebih cepat dan lebih gampang. Kalau misalnya kalian mau membuat dengan mixer, itu bisa banget pakai mixer. Kalau misalnya kalian mau membuatnya menggunakan mixer, itu bisa aja. Cuma kalau pakai mixer dan kalian nggak ngerti caranya, adonannya itu akan naik-naik ke atas mixernya gitu. Jadi aku lebih suka pakai tangan. Dan lagi kalau misalnya pakai mixer, pakai hand mixer itu sebenarnya nggak apa-apa, cuma adonannya nggak terlalu kebanting. Kecuali kalian punya mixer yang besar atau yang biasa dipanggil jog mixer. Kalau misalnya kalian punya mixer itu akan mempermudah kalian karena nanti adonan itu akan langsung terbanting oleh si mesinnya. Nah, adonannya akan aduk dulu ya. Nah, jadi kalau misalnya adonannya udah tercampur seperti ini semuanya, ya tepungnya, mungkin ada beberapa yang masih belum tercampur di bawah sana, kalian jangan tambahin air kalau misalnya kalian ngerasa adonannya keras kayak gini. Masukin dulu si mentega ini, karena mentega juga bisa membuat si adonannya menjadi lebih cair guys. Ini kita masukin. Dan kita aduk lagi deh. Nah, jadi ini adonannya udah aku campur rata semuanya, udah aku aduk, udah aku banting, dan ini udah lumayan kalis, tinggal sedikit lagi, bisa dilihat. Sedikit lagi. Ini tinggal aku aduk berapa kali lagi, habis itu aku banting lagi. Kalau udah tinggal ditutup pakai kain, terserah kain apapun, yang penting kainnya itu lumayan basah dan tidak berlubang. Teman-teman, sambil nunggu adonannya untuk mengembang selama 30 menit, aku akan ngajak kalian untuk membuat selai coklatnya, karena di rumah aku saya rasa lagi habis, selai coklat juga lagi habis, dan selai lainnya juga lagi nggak ada. Jadi aku akan membuat selai coklat, dan ini aku udah pernah praktekin, dan rasanya itu ya nggak terlalu buruk lah. Jadi bahan yang pertama kalian butuhkan itu bubuk cocoa powdernya sendiri. Aku akan pakai cocoa powder sebanyak 2 sendok makan. Ini 2 sendok makan penuh, tapi jangan terlalu banyak juga. Nah, kita buat segini dulu, nggak sebanyak-banyak karena takutnya nanti kebanyakan sayang kan kebuang. Selanjutnya kita pakai susu bubuk udah habis guys. Karena susu bubuknya sisa segini, kita masukin aja semuanya ya. Nah, seadanya aja susu bubuknya nggak apa-apa. Mungkin nanti hasilnya jadi lebih pahit daripada yang seharusnya. Tapi kalau misalnya kalian masih ada susu bubuk, aku saranin kalian pakai 3 sendok makan susu bubuk. Karena cocoa powder itu rasanya pahit banget guys. Itulah kenapa aku akan campur ini. Lalu bahan terakhir adalah gula pasir. Gula pasirnya ini aku akan pakai 6 sendok teh.
Jadi aku akan masukin airnya dikit dulu, nggak usah banyak-banyak karena kan ingat kita mau buat pasta bukan mau buat minuman ya. Kalau mau buat minuman juga bisa, nanti aku akan kasih tahu ke kalian. Boleh pakai alas sama pisau. Nah ini dia guys, jadi ini udah menjadi pasta. Cuma karena ini terlalu kental ya, ini kental banget, bukannya terlalu kental lagi. Jadi aku akan tambahkan air sedikit aja. Nah, nggak usah banyak-banyak, karena nanti akan terlalu cair. Dan kalau misalnya terlalu cair nanti dimasukin ke bapaunya itu nggak bisa. Oke teman-teman, jadi ini bapau yang udah tadi kita proofing adonannya, ini udah jadi besar dan jadi seperti ini. Ya ini dia nge-crack, nggak tahu kenapa, padahal tadinya dia bulat sempurna. Terus di sana aku punya isi ada keju dan juga coklat. Ini coklat yang tadi kita bikin ya. Dan di sini aku menggunakan timbangan supaya adonannya semua besarnya sama rata ya, karena kalau misalnya ada yang gede ada yang kecil nggak enak kan dilihatnya. Terus aku pakai ini kertas bapau guys. Nih kertas bapaunya itu ukuran 8 cm. Kertasnya tuh kayak gini, buat yang nggak tahu ya. Nih kayak kertas minyak gitulah guys, tuh. Ya nanti kita pakai. Terus aku juga menggunakan gunting untuk membuat bapau ini, karena aku mau warnain bapau seperti yang aku bilang tadi, bisa dilihat. Ya jadi kita mulai aja ya. Pertama kita akan ambil adonan bapau ini sebanyak 30 gram. Itu karena nanggung ya, jadi aku akan tambahin 1 gram. Kurang lebih kita, jadi guys kita akan pakai adonan bapau sebanyak 40 gram. Cuma kalau misalnya lebih sedikit juga nggak apa-apa. Nah selanjutnya ini aku pinggirin dulu. Selanjutnya adonan bapau ini akan aku warnain. Adonannya itu hasilnya nggak lengket, dia tuh lembut, soft banget gitu, bisa dilihat nih ya. Nah ini aku mau warnain warna merah rose, bisa dilihat. Nggak endorse ya guys, nggak sponsor juga. Aku akan masukin ini 1, 2. Kita pakai 2 tetes aja. Kalau misalnya di kamera kelihatannya kayak warna darah gitu ya guys. Nah jadi ini dia warna bapau yang udah aku warnain. Kalau di kamera nggak kelihatan, cuma kalau misalnya yang aslinya itu ini tuh lumayan pink guys. Pinknya tuh kayak pink soft gitu, makanya nggak terlalu kelihatan. Tapi yang pasti ini warnanya bagus dan aku suka. Oke, kalau untuk pengisian bapau pasti kalian udah tahu dong. Kalian ratain dulu seperti ini. Lalu kalian isi deh. Untuk bapau pertama aku akan isi dengan selai yang udah kita buat tadi ya. Ini susah guys kalau untuk melebar ini. Nah ini aku akan isi pakai ini pasta yang udah tadi kita bikin. Dan kalau misalnya kalian nggak suka coklatnya itu lumayan pahit, kalian bisa tambahin gulanya menjadi 10 sendok teh. Itu kalau misalnya kalian suka manis. Tapi kalau misalnya kalian nggak terlalu suka, ya cukup tambahin 2 sendok teh aja. Tapi kalau misalnya kalian sukanya manis, ya kalian pakai gulanya 10 sendok teh. Opsional, atur aja sendiri. Nah ini kita giniin, tuh aku bilang apa guys, ini tuh pasti akan bocor. Segini aja udah nggak terlalu cair, gimana kalau adonannya lebih cair? Pasti bocor. Karena bocor, aku akalin untuk seperti ini. Lalu ini kita buletin. Terus kita akan ambil gunting, dan aku akan gunting-gunting di bagian sini. Jangan terlalu dalam, kalau enggak nanti isiannya keluar. Seperti ini, tuh. Jadi kayak landak gitu. Ya yang sebelah sini bocor guys. Kalau udah, kita taruh aja. Dan kita lanjutin semuanya. Nah kalau misalnya ini semua udah dibentuk ya, ini aku nggak jadi warnain semuanya karena waktunya udah menipis ya, karena sekarang udah jam 9 malam, hampir setengah 10, jadi nggak keburu untuk mewarnain satu-satu bu. Dan yang satu ini tuh bocor guys, karena aku isinya terlalu banyak. Jadi ya kayak gini, kita biarin aja, kita lihat nanti gimana pas dia dikukus. Sekarang tinggal kukus ini selama 10-15 menit guys. Kalau misalnya udah, kita selesai deh, tunggu ya. Oke guys, ini dia bapaunya udah jadi. Ini adalah sebagian dari adonannya yang udah matang. Yang ini tuh dia pecah karena isinya kebanyakan guys. Jadi
Jadi dia blueberry gitu tuh. Aslinya tuh bentuknya kayak gini. Oke, kita buka salah satu dari mereka ya. Ini udah dingin karena udah dari tadi. Yang kloter kedua masih ada di kukusan. Ya, ayo kita buka guys. Ya. Ini tuh lembut banget. Dan yang ini tuh kebetulan kebukanya yang keju bukan yang coklat. Aku coba buka yang coklat ya. Ini dia yang coklat. Yang ini kena dari yang si ungu tadi. Kita buka ngadep sini kali ya. Isinya keluar di sini guys. Ini pokoknya ini tuh lembut guys. Dan ini tuh udah lumayan dingin. Bukan lumayan lagi, ini udah dingin, tapi dia masih lembut tuh. Kalau kalian penasaran bener atau enggaknya, kalian cobain aja di rumah. Oke guys, gitu dulu aja video untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Bye.